Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadapan Bapak Ibu, jajaran pengurus atau takmir Masjid Taqwa yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru kami yang hadir kesempatan berbahagia ini yang kami hormati, serta anak-anak sekalian yang hadir kesempatan berbahagia ini yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu kita buka majelis kita dengan sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang pertama di kesempatan malam hari ini, malam Ahad yang keempat di bulan Oktober 2025, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat dan detik ini alhamdulillah kita bersama masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jasmani yang sehat, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bareng-bareng sama-sama bisa hadir di Masjid Taqwa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hadir kita di sini sama-sama untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama kita melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim yang dilaksanakan setiap malam Ahad. Tentu harapan kita bersama, semakin banyak kita duduk bermajlis, maka hati kita semakin tersirami dengan nilai-nilai kebaikan, yang tentu harapan kita bersama dengan kita banyak bermajlis menjadi sebab bertambahnya atau semakin kuatnya pemahaman kita tentang agama, kemudian meningkatkan akan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga sisa umur kita hari ini ya, makin tua kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makin tua makin malas ibadah, makin tua kita makin takwa ya, makin tua kita makin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Muhammad di dalam hadis qudsi menyebutkan bahwa Allah itu mencintai anak muda yang rajin ibadah.
Kembali, Allah itu mencintai orang tua yang ahli ibadah, tapi Allah lebih cinta kepada anak muda tapi ahli ibadah. Kemudian Allah benci kepada anak muda yang suka maksiat, tapi Allah lebih benci kepada orang sudah tua tapi bermaksiat. Maka mudah-mudahan kita yang hadir kesempatan berbahagia ini, yang nom-nom, yang masih muda-muda, luar biasa ini, hadir, punya semangat yang tinggi untuk menjadi generasi yang soleh. Dan kita yang tua-tua, sudah umur di atas 40, 50, mudah-mudahan Allah tolong kita bersama, sehingga kita makin tua, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita menjadi umat beliau yang senantiasa tunduk patuh mengikuti, menteladani beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita sama-sama mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini kita kembali akan murojaah melanjutkan suplemen ya kajian kita malam Ahad yang keempat. Kalau kajian itu kajian ilmiah mungkin di malam-malam Ahad yang lain, adapun malam yang keempat sifatnya hanya murojaah ya, murojaah terhadap apa yang sebenarnya sudah kita ketahui, terhadap apa sebenarnya yang sudah kita pahami. Ini untuk kita mengingatkan kita dan menguatkan kembali apa yang sudah kita ketahui, sehingga menjadi kekuatan kita bersama untuk bisa kita wujudkan dalam praktek amal kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang lalu sudah kita bahas bersama tentang sikap kita sebagai seorang muslim yang insya Allah sama-sama kulolan panjenengan sebagai seorang tulab, sebagai seorang yang menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak terbatas di bangku formal pendidikan, tetapi kewajiban menuntut ilmu sebagaimana kita maklum dari ayunan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang tulab penuntut ilmu, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ada, saya ulang kembali, bahwa kadar wawasan, pengetahuan, ilmu seorang hamba itu, kita ini sangat tergantung sejauh mana kita memuliakan apa yang kita cari. Kita memuliakan ilmu, sejauh mana besar sedikitnya, banyak sedikitnya pemahaman kita terhadap agama itu sangat ditentukan sejauh mana tentang besar kecilnya kita ini dalam hal memuliakan dan mengagungkan ilmu. Semakin kita mengagungkan ilmu, semakin kita memuliakan ilmu, maka bagian kita terhadap ilmu itu akan semakin banyak. Tapi semakin kita ini meremehkan ilmu agama, kita tidak punya perhatian, tidak punya sikap memuliakan dan mengagungkan ilmu syar'i ini, maka ya bagian kita pun sedikit. Maka dari itu jamaah sekalian, kita akan merujuk lagi. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, termasuk kita orang yang memuliakan ilmu. Yang pertama adalah apa? Kita membersihkan wadahnya ilmu. Ya Pak ya. Kita yang pertama adalah membersihkan wadahnya ilmu, yaitu membersihkan hati kita dari sesuatu yang mengotori.
Maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang, cinta kepada hambanya yang suka bertobat dan suka mensucikan diri. Maka ini yang poin yang pertama, menjadi tuntutan kita untuk senantiasa memperhatikan yang namanya hati. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas adalah termasuk memuliakan mengagungkan ilmu, kita meluruskan yang namanya niat. Ya, kita meluruskan niat kita karena hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung kepada niatnya. Dan kaitan dengan pengagungan terhadap ilmu, niat lurusnya niat kita dalam thalabul ilmi itu tidak akan tercapai niat yang benar apabila tidak terpenuhi 4 hal. Ya Pak ya, untuk kita kemarin yang pertama Pak, yang pertama kita bermajlis, kita thalabul ilmi, kita duduk di majelis ilmu itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan diri kita dari ketidakpahaman terhadap ilmu syar'i, ya, memerangi diri kita dari kebodohan terhadap ilmu agama. Itu yang pertama. Dan ternyata tidak cukup berhenti di situ. Setelah kita tahu tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang ilmu, tentang petunjuk, maka harus termasuk akan tercapai lurusnya niat. Yang kedua, kita pun ingin, ya, berusaha untuk mengeluarkan orang lain dari kebodohan. Maka ilmu yang kita dapatkan enggak untuk diri kita sendiri, tapi kita tularkan, ya, kita sampaikan, ya, kepada diri keluarga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita yang membutuhkan. Karena itu yang sekalian. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ngaji mempelajari ilmu agama itu tujuannya supaya ilmu agama itu terjaga. Kalau ilmu agama terjaga, insya Allah agama Allah pun terjaga. Berarti kalau kita ngaji, kalau kita membahas tentang agama, berarti kita membahas perkara yang besar. Ya, kita termasuk menjadi ansarullah, menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak akan tercapai lurusnya niat kita thalabul ilmi. Yang keempat apa sekalian? Yang keempat adalah niatnya untuk diamalkan. Ya, niatnya adalah untuk diamalkan. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian poin ketiga yang sudah kita bahas adalah mengumpulkan tekad, punya azimah yang kuat, ya, kemauan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Dan sesuatu yang manfaat bagi diri kita diantaranya adalah tentang ilmu, ya, karena kita semua adalah butuh akan yang namanya ilmu. Maka Bapak sekalian, rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW kemarin mengingatkan kepada kita, ihris ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Kemarin Pak ya, hendaknya engkau bersemangat, ya, ini yang anak-anak sekolah, hendaknya engkau bersemangat untuk apa? Mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, yakni al-ilmu, maka jangan cukup hanya mengandalkan tentang kekuatan diri kita sendiri. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan pada kita, wasta'in billah. Tetap harus terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan dunia, urusan akhirat tidak mungkin kita bisa melaksanakan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka Nabi mengingatkan kita, ya, wasta'in billah, dan minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita apa? Diberikan kemudahan untuk, ya, belajar, untuk memahami ilmu. Kemudian wala takjis, kamu jangan merasa lemah. Lah aku wis tuwa, ora wayai. Atau karena merasa tua, kemudian kita lemah, nggak mau belajar lagi, ya. Padahal misalkan belum bisa baca Al-Qur'an. Lah aku wis tuwa, wis ora wayai. Harus telat, nggak ada kata telat. Ya, biarpun kita sudah tua, umur sudah 60 tahun, pengen bacaan Qur'annya benar, ya kita belajar lagi. Ya, belajar tahsin. Kalau belum bisa baca, ya belajar. Walaupun harus mengeja huruf hijaiyah. Setidaknya kita ada upaya, Bapak Ibu, untuk belajar. Di situ kita mendapatkan pahala dari kita belajar. Maka, Bapak Ibu jamaah sekalian, wala takjis, jangan merasa lemah. Saya kemarin sekalian, liburan kemarin saya pulang dari pondok itu ngomong, Mi, aku pengen keluar. Kenapa? Karena memang daya tangkap Kiai ini di bawah rata-rata, Mas kalian. Nah, tapi dia punya kemauan pengen ke pondok. Begitu di pondok pengen keluar. Ya, hanya apa Pak? Begitu mau berangkat, dia mau berangkat, saya kok melihat ada pisau. Ah, pisau. Yang satu dia melihat pisau itu pisau kedul, tak ambil. Sahid pegang pisaunya. Yang satu kok ada yang tajam, nyantol, tak ambil. Yazid pegang pisaunya. Ini pada anak-anakku ya. Begitu dia pegang, saya bilang sama saya yang kelas 1 itu. Abi tanya, coba pisau yang ada sama kamu tajam apa enggak? Tumpul. Oh iya, coba Zaid punya kamu tajam. Dibalik. Kalau salah, tak balik. Coba punya kamu tajam. Punya Zaid tumpul. Nah, Abi mau ngomong. Coba Syahid, pisau yang ada pada kamu itu tajam. Kalau diasah, tajam enggak? Tajam di. Punya kamu Zaid, kalau diasah, tajam enggak? Tajam. Nah, kalau diasah terus, lama-lama tajam. Ujungnya sama enggak dong nih? Sama. Nah, itu kamu. Ya. Kita punya keterbatasan. Kalau pisau yang kedul ini kamu asah terus, hanya tadi lama-lama tajam. Berarti bedanya sing landep biasa waktu sejam wis tajam, yang kedul biasa ini waktunya bisa 2, 3, 4 jam, hanya beda waktu. Mangkat, ayo mangkat, semangat, ayo semangat, oh semangat gitu Pak. Jalanan, hati jalanan, ojo balik nek urung berhasil, mangkat Pak. Ya. Nah, maka teman sekalian, pada anak-anakku yang ada di Sanawiyah, ya, yang ada di Aliyah, mungkin ada di STM, di SEMEA, ya, maka kalian sekolah di Sanawiyah, di Aliyah, di STM, SEMEA, walaupun gedungnya bagus, mengkilat, sarana lengkap, tapi kalau kalian tidak punya kemauan yang kuat untuk mendapatkan ilmu, kalian hanya bangga bagusnya gedung. Tapi kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka semangat azimah yang kuat untuk mendapatkan ilmu itu harus kita miliki, tekad yang kuat, ya, sehingga kita terjauhkan dari rasa malas. Sehingga kita kalau lihat pernyataan dari Imam Syafi'i bahwa orang itu akan mendapatkan ilmu syaratnya ada 6, itu kan, dapat, cerdas, kemudian punya hirs, wahirsin, itu semangat, ya, punya tekad. Nah, kalau sekolah nggak punya semangat, nggak punya tekad, mangkat ora, mau berangkat ngaji, arah-arasan berangkat enggak, jatuhnya tidak, orang mangkat. Maka kita tidak akan mendapatkan. Maka kata Rasulullah, dengan keterbatasan kita atau umur kita yang sudah tua, kata Nabi, wala takjis, jangan merasa lemah. Terus bersemangat, kita sama-sama untuk meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian yang ada di lingkungan Masjid Taqwa, kita semua yang ada di majelis ini,
semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya memiliki semangat yang kuat, tekad yang kuat untuk senantiasa hadir di majelis ilmu atau di pengajian. Bapak Ibu jamaah sekalian, poin yang berikutnya yang perlu termasuk orang yang punya sikap memuliakan ilmu atau dia memiliki sikap mengagungkan ilmu, maka poin yang keempat adalah membesarkan semangat diri kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat insya Allah di dalam perserikatan ini bahwa segala berkaitan dengan adin ini, ya, kita kembali kalau ingin selamat, ingin lurus, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang makbulah. Maka pengagungan kepada ilmu itu jamaah sekalian, Bapak Ibu, ya, termasuk orang yang mengagungkan ilmu, dia punya semangat untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi termasuk pengagungan kepada ilmu itu bermula dari memuliakan Al-Quran, bermula dari memuliakan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keduanya adalah asal al-ilmu, asalnya ilmu, yaitu sumber pokok daripada ilmu, yaitu ilmu agama. Maka para ulama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, para ulama menegaskan kepada kita bahwa siapa yang ingin kemuliaan ilmu, maka hendaknya dia mengembalikan seluruh urusannya kepada dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak Ibu, ayo anak-anakku sekalian yang masih muda-muda, kita hendaknya terus mempelajari Al-Quran, ya, belajar membaca yang benar, ya, kemudian syukur kita bisa menghafal, ya, kemudian kita tingkatkan memahami akan isinya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti kita ini ngaku umat Rasulullah, katanya sumbernya ilmunya Quran dan Sunnah, tapi kita nggak mau mempelajari Al-Quran, nggak mau belajar membaca Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Nanti kita disebut sebagaimana apa yang disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi, inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Lihat ketika Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya umatku ini telah menjadikan Al-Quran itu al-mahjura, ya, sesuatu yang dilalaikan. Mananya mumalan, dilalaikan, disepelekan. Nggak mau belajar, nggak mau belajar, maka ini termasuk. Kata ulama, siapa yang termasuk melalaikan Quran, yang bersikap mumalan itu, ya satu orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Wis ora iso maca, nggak gelem belajar. Nah, ini termasuk orang yang lalai, ya. Maka bagi kita yang sudah bisa baca, kok belum benar, ya maka kita harus terus belajar. Kemudian kalau belum bisa kita belajar membaca, sudah bisa kita perbaiki dengan tahsin. Terus apa? Kemudian kita mencoba untuk mempelajari maknanya, ya. Karena termasuk orang yang melalaikan Al-Quran, sregep maca tapi berhenti, tidak mau meningkatkan. Wis puas, cukup, nggak perlu liane. Rajin baca tapi nggak mau meningkat. Apa yang meningkatnya? Ya mempelajari, mengetahui isi kandungannya. Allah perintah apa, Allah larang apa, gitu. Nah, kemudian apa lagi? Termasuk orang yang bersikap mumalah, orang yang rajin baca, wis ngerti isinya tapi nggak mau mengamalkan. Itu juga disebut
termasuk orang yang meremehkan Al-Quran. Nah, maka dari itu tugas kita bersama Bapak Ibu jamaah sekalian, terus kita sama bareng-bareng mempelajari yang namanya Al-Quran. Nah, berkhusus anak-anak kita, ya jangan sampai kita meninggalkan generasi kita tidak bisa baca Al-Quran, apalagi yang sekolah di pondok pesantren Darul Arkom, apalagi yang sekolah di sana Wiyah, apalagi yang sekolah di Aliyah. Nek tamat Aliyah ora sama maca Quran, lucu itu. Ya diguyu entok. Nah, itu Pak ya, diguyu bebek. Nah, makanya bagi kalian atau di semua ya yang lainnya itu insya Allah di sekolah di dalam perserikatan kita ada yang namanya pembelajaran Al-Quran. Saya lihat di semua itu juga ada, ya. Ada tahsin juga ada, di STM juga sudah ada, di SMA juga ada. Maka kalian baik yang di semua ya, yang di SMA, yang di Aliyah, ketika ada sekolah membuka ruang untuk belajar Quran, jangan diremehkan. Mangkat orang masuk. Nah, itu masuk nanti kalau sudah selesai tahsinnya. Ini rugi. Ya, karena kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Itu ya. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, laisal ilmu bi kasratir riwayah. Kata Imam Malik, ilmu itu bukanlah yang dengan banyaknya riwayat. Ya. Tetapi kata beliau walakin ilma akan tetapi yang namanya ilmu itu adalah nurun yadahullah fil qalbi, cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Maka jamaah kalian, jadi cahaya ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali kita ini menghormati Al-Quran dan Sunnah. Ya, cahaya ilmu petunjuk itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita memuliakan, menghormati, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik dalam hal kita mempelajari, memahami, ataupun kita dalam hal mengamalkannya. Karena jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Imam Malik ini, bahwa yang namanya ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Maksudnya apa? Ya maksudnya orang yang dikatakan berilmu itu bukan sekedar apal, ya sekedar ilmu itu sekedar hanya informasi, ya. Jadi ukuran orang yang berilmu itu bukanlah seberapa banyak buku yang dia baca, seberapa hadis yang dia hafal, ya, atau berapa kitab yang dia baca, atau berapa banyak dia menulis. Tetapi dikatakan orang yang berilmu itu bukan orang yang banyak hafal dalil. Wah, ayat ini hafal, hadis ini hafal, bukan. Tapi yang dikatakan orang yang berilmu atau hakikat orang yang berilmu itu adalah orang yang punya pemahaman yang benar dan dia membawa kepada pemilihnya itu kepada amal. Jadi tetap orang itu walaupun hafal Quran 30 juz, hadisnya ratusan hadis, paham ilmu hadil ini itu, tetapi kalau dia tidak diamalkan, kata Imam Syafi'i, orang itu tetap dikatakan jahil selama dia belum mengamalkan ilmunya. Maka yang dikatakan orang berilmu adalah dia tahu kebaikan, kemudian dia mengamalkan kebaikan itu. Nah itu Pak ya. Jadi bukan orang yang kemudian orang itu jadi doktor profesor, berarti dia itu orang yang dalam kacamata agama orang berilmu itu adalah orang yang tahu kebaikan dan dia mengamalkan kebaikan tersebut, ya. Sehingga apa terus kalian, ketika kita belajar dan mengetahui tentang hidayah, tentang cahaya Allah, tentang petunjuk, dan kita memiliki pemahaman yang lurus terhadap kebenaran itu, sehingga apa? Sehingga bisa diri kita ini membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
bisa kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan menjadikan kita tunduk, patuh mengikuti kebaikan. Nah, bukan yang sekedar hanya tahu. Jadi bagi kalian, ilmu yang bermanfaat itu nanti akan melahirkan adab. Ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan sikap tawadu. Ilmu yang bermanfaat itu dia akan melahirkan amal soleh, bukan melahirkan kesombongan. Nambah ilmu, nambah begegek. Nambah ilmu, nambah sombong. Nambah ilmu bukan nambah beradab. Nah, ini bukan. Tapi dia semakin berisi, semakin merunduk. Sebagaimana falsafah pohon padi, semakin berisi dia semakin merunduk, ya. Jadi bukan hanya tambah ilmu tapi tambah sombong, tetapi menambah dengan tambah ilmu bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dikatakan oleh Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang betul-betul takut kepada Allah itu siapa? Mereka orang-orang yang berilmu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hari ini yang semakin hari kita semakin bertambah pemahaman, bertambah ilmu, ya. Mudah-mudahan menjadikan kita bersama ilmu itu menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang semakin punya adab, semakin kita baik, semakin menjadikan diri kita tawadhu, semakin belajar ilmu, semakin merasa bodoh. Nah, semakin kita ngaji, semakin merasa bodoh. Semakin belajar, semakin merasa tidak tahu banyak. Nah, ini yang baik. Tapi kalau ada orang belajar merasa tahu segalanya, nah ini masalah. Nah, maka Imam Malik dan sekalian, ketika ditanya oleh jamaahnya, ya Imam Malik A, B, C, D, E, apa kata Imam Malik? Imam Malik semua pertanyaan itu tidak bisa dia jawab. Kata beliau, katakan kepada orang-orang Imam Malik tidak tahu. Ya, katakan pada semua orang Imam Malik tidak tahu. Jadi menjawab saya tidak tahu itu kata beliau ini sebagian dari ilmu. Kenapa? Persoalan agama ketika ditanya tidak tahu, kemudian kita ngarang sendiri jawabannya, reka-reka sendiri, maka kata ulama dolu wa dolu, itu bisa jawabannya nggak benar jadi sesat dan menyesatkan banyak orang. Maka mengatakan saya tidak tahu, nah itu adalah sebagian dari ilmu. Jadi kenapa kata Imam Malik tidak mungkin pada diri seseorang itu akan berkumpul banyaknya ilmu yang bermacam-macam. Mesti dia punya kelebihan pada satu sisi ilmu, tadi dia punya kelemahan pada sisi yang lain. Maka jemaah sekalian, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah tolong bagi kita bersama, semakin kita belajar, semakin merasa tidak tahu banyak. Nah, bukan belajar nambah rumangsane ngerti semua, ya, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain tidak tahu. Nah, aku ngerti kabeh. Sehingga ketika nanti ditanya, ditegurannya lagi makan pakai minum tangan kiri, Pak, kata Pak Guru, minum itu nggak boleh pakai tangan kiri. Kowe tak cilik ngerti apa? Berarti apa? Sombong dia. Sudah tahu dia minum pakai tangan kiri, sudah nggak benar, diingatkan karena bertengger rasa sombong di hatinya. Ngeleh. Kowe iki wingi cah wingi sore. Kowe iki muridku SD. Lah kok ngile-ngile aku gurumu? Itu. Berarti apa, Pak? Ini guru yang sombong. Itu orang tua yang sombong. Orang yang tawadhu, ya, materi nuli ya, Bapak dielikno. Bapak lali khilaf minum pakai tangan kiri, ya mestinya pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Pak. Kadang-kadang kita gitu Pak ya, gengsi Pak, dili kita cilik
Bahkan apa ya, kadang-kadang kita ngaji pilih-pilih. Sopo Ustaz, ayo tas saya berangkat. Apa cah tamatan alia kok. Sopo ngisi pengajian cabang. Oh Pak Kang, ramakat. Apa Quran S1. Sopo ngisi profesor. Oh mangkat. Ini berarti apa, Pak? Di situ ada terbetis, ya, terbetik kalimat ketika yang ngisi kita ketahui yang ngisi itu Bapak A. Alah, wong iki ilmunya ora sepiro karo aku, ora mangkat. Kenapa? Mungkin pendidikannya jauh lebih di bawahnya. Tapi kalau yang ngisi Profesor Doktor mangkat, seolah-olah di situ ada sebuah anggapan bahwa ketika yang ngisi itu ya dari umurnya, dari pendidikannya merasa di bawahnya, dianggapnya apa? Halah. Berarti apa? Ada sikap meremehkan. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu jauhkan hati dari sikap meremehkan yang satu kemudian melebihkan yang lainnya. Karena sikap meremehkan itu adalah bagian dari sifat yang harus dijauhkan oleh seorang muslim. Karena kebenaran itu, ya, kebenaran itu tidak hanya ada pada mereka yang katanya punya jabatan, yang katanya punya harta, yang katanya punya ilmu yang banyak. Hatta seorang maling, kata Rasulullah ketika menangkap iblis, setan mencuri zakat, tangkap, ya, mau dilapor ke Rasulullah, jangan Muhammad, aku janji tidak akan ulangi lagi. Dilepas, biasa nyuri lagi, tangkap lagi, sampai 3 kali, kemudian dia minta ampun, aku janji tidak akan ulangi lagi, aku ajarkan kepadamu satu kalimat, yang dengan kalimat ini kalau kau baca, kamu akan dijaga oleh Allah dari gangguan bangsaku. Apa kata iblis kepada Rasulullah? Bacalah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. On maca ayat kursi. Begitu Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menangkap setan, iblis. Dia kukatakan akan kulapor pada engkau, dia janji tidak mengulangi lagi, kemudian dia mengajari kau apa? Baca ayat kursi, niscaya kamu akan dijaga oleh Allah dari gangguan bangsaku. Apa kata Rasulullah? Iya. Ya Rasulullah, itu setan. Iya, memang setan. Tapi yang dikatakan setan, bacalah ayat kursi, niscaya engkau dijaga oleh Allah dari gangguan iblis laknatullah. Maka jemaah sekalian, biarpun itu setan, tapi yang disampaikan beliau adalah hak, kebenaran, pantang orang yang tawadu untuk menolak kebaikan hatta datang diucapkan dari anak kecil, ya, hatta disampaikan oleh tukang rongsok, hatta disatakan oleh tukang ngarit. Tapi kalau itu kebenaran, orang yang beriman kepada Allah yang jiwanya tawadu pantang mengatakan, sampai nih tukang ngarit kok ngomong dadak ceramah barang. Kaya Ustadz wae. Maka ini pantang orang yang beriman bersikap meremehkan, menolak kalau itu adalah kebenaran. Karena kalau itu adalah qabulul haq mimman qala lahu, menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu disampaikan, hatta oleh orang kaya yang terpandang, anak dewasa atau anak ingusan. Kalau itu kebenaran, maka kewajiban kita adalah menerima kebenaran atau kebaikan. Wallahu a'lam sekalian. Mudah-mudahan ini tambahan pada kesempatan malam hari ini. Jam berapa Pak? 7. Isya jam berapa Pak? 5 lagi. Mudah-mudahan sekalian, ini di poin yang kelima. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita bersama. Kan insya Allah saya ngomong ini adalah untuk diri saya pribadi. Nek cara teman kita jamaah tabligh, kalau lagi tabligh itu Pak, ya, saya suka duduk bersama mereka itu, bahasanya apa? Kalau mereka ceramah, setiap habis sholat ceramah, bahasanya apa Pak? Aku menyampaikan kebaikan ini untuk diriku. Kalau bapak-bapak nggak mau dengarkan, saya ngomong untuk diriku.
Maka ketika saya ngomong, ya saya ikut, saya ngomongi diri sendiri. Ya mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perkara yang sama-sama untuk kita perhatikan bagi kita selaku penuntut ilmu untuk memuliakan dan mengagungkan ilmu. Itu apa Pak sekalian? Memuliakan, menghormati sumber dari ilmu kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sepakat insya Allah rujukan kita kalau ingin selamat kata Rasulullah, apa sabda Nabi itu? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bima kitaballah wa sunnati rasulih. Kutinggalkan untuk kalian, selamanya kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Demikian Bapak Ibu yang pada malam hari ini yang bisa kami hantarkan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon ampun. Kita akhiri jamaah sekalian dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Kita tutup dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.